Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Emma Kusumawati, NPM 5021174 dari kelas 4B PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, strategi pembelajaran kurikulum 2013, yang kedua, strategi pembelajaran kurikulum darurat, dan yang ketiga, strategi pembelajaran kurikulum merdeka. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Tapi yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Mode pembelajaran based learning adalah mode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menghubungkan perkembangan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Para peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Sedangkan pendidikan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran melalui penemuan atau discovery learning. Penemuan atau discovery merupakan suatu mode pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-8 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Luring metode merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan sistem belajar secara reguler atau shift model. Untuk menghindari kerumunan, setiap shift maksimal melakukan tatap muka selama 3 jam. Metode ini hanya dapat diterapkan pada wilayah zona hijau dan zona kuning dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari metode, proses belajar dari rumah atau BDR merupakan metode yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Guru dan siswa melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai fasilitas berbasis internet. Yang ketiga, project based learning. Project based learning merupakan metode yang berusaha menerjemahkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 untuk melatih kecakapan hidup para siswa melalui berbagai aktivitas sesuai dengan bakat dan kondisi mereka. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpusat kepada pelajar Pancasila, di antaranya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.